Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Saya akan membagi bagian kebenaran firman Tuhan bagi setiap pencinta Klavos. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur Engkau terus memberikan firman-Mu bagi kami. Tolong kami Tuhan agar firman-Mu itu terus menerangi hidup kami. Biar kami mengerti apa kata firman-Mu. Amin. Bagian firman Tuhan kitab Kejadian pada pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-15 sampai yang ke-17, demikian bunyi firman Tuhan. Beginilah engkau harus membuat batra itu 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada batra itu dan selesaikanlah batra itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah batra itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, mari kita belajar hidup sebagai orang benar. Kita bersyukur lewat kehidupan Yesus Kristus, saudara dan saya tidak lagi memiliki status sebagai orang berdosa, tetapi kita memiliki status sebagai orang benar. Melalui kehidupan Yesus Kristus, kita sudah dijadikan menjadi orang benar. Oleh karena itu, marilah kita hidup sebagai orang benar, menjalankan hari-hari hidup kita seperti orang benar. Karena kehidupan orang benar selalu dilihat Tuhan, kehidupan orang benar selalu diperhatikan oleh Tuhan. Alkitab ingin mengajak saudara dan saya lewat pembacaan cerita Nuh ini, bagaimana Nuh ini adalah orang yang benar. Kehidupan Nuh yang hidup benar di hadapan Tuhan membuat Tuhan selalu memperhatikan kehidupan Nuh. Firman Tuhan mencatat bagi kita pada ayatnya yang ke-15 dan ayatnya yang ke-16, Tuhan menyuruh Nuh membuat bahtera. Dikatakan semua bahtera dengan segala ukuran-ukurannya dan tingkat-tingkatnya, semua itu disuruh Tuhan bagi Nuh. Apa maksud dari yang dikatakan Tuhan bagi Nuh? Yang dikatakan pada ayatnya yang ke-15, beginilah engkau harus membuat bahtera itu 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bata itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Artinya ayat ini mau mengatakan kepada saudara dan saya, kalau kita hidup sebagai orang benar, maka kehidupan kita akan ditata oleh Tuhan. Tuhan menyuruh Nuh membuat bahtera, dan bahtera itu semua diperhitungkan Tuhan bagi Nuh dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan Tuhan bagi Nuh. Nah, ini gambaran bagi kita. Kalau kita hidup sebagai orang benar, perjalanan kehidupan kita, perjalanan kehidupan saudara dan saya yang hidup sebagai orang benar akan ditata oleh Tuhan. Nah, oleh karena itu mari kita belajar hidup sebagai orang benar, supaya kehidupan kita, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, perjalanan kehidupan kita hari-hari, semuanya akan ditata Tuhan dengan penuh baik. Sehingga apa yang Tuhan tata di dalam kehidupan kita memampukan kita akan hidup menjalani hari-hari hidup kita dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Kenapa ada banyak orang Kristen hidupnya berantakan? Kenapa ada banyak orang Kristen seolah-olah hidupnya itu tidak ditata dengan baik? Artinya ada banyak masalah demi masalah yang mereka alami dalam perjalanan hidupnya. Seolah-olah hidup mereka tidak tertata dengan baik. Nah, oleh karena itu mari kita belajar. Kalau kita mau supaya kita percaya Yesus dan perjalanan kehidupan kita itu berjalan seperti apa yang diinginkan oleh Yesus, mari kita belajar untuk bangun hidup kita, hidup sebagai orang benar. Melalui kehidupan Yesus Kristus, saudara dan saya sudah hidup sebagai orang benar. Status kita sudah diubah menjadi status orang benar. Kita tidak lagi memiliki status orang berdosa, tapi kita sudah memiliki status orang benar. Hiduplah sebagai orang benar. Bagaimana gaya hidup orang benar? Firman Tuhan mencatat dari kisah Nuh, orang benar itu adalah orang yang hidupnya tidak bercelah di hadapan Tuhan. Di dalam perjalanan kehidupan Nuh selalu membangun hidupnya di hadapan Tuhan. Sehingga ketika dia ada sedikit melakukan keluar dari apa yang tidak diinginkan oleh Tuhan, dia lalu punya kesadaran untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Nah, inilah yang selalu kedapatan Tuhan di dalam hidup Nuh. Nuh hidup tidak bercelah kepada Tuhan. Bagaimana gaya hidup orang benar? Alkitab mencatat orang benar hidupnya selalu bergaul dengan Tuhan. Bergaul dengan Tuhan artinya saudara dan saya selalu memiliki kehidupan yang mau untuk mengenal Tuhan sungguh-sungguh dalam hidup kita. Itulah gaya hidup orang benar. Setiap saat kita membangun hubungan kita yang intim dengan Tuhan. Itulah kehidupan orang benar. Mari kita hidup sebagai orang benar, karena jalan-jalan orang benar yang diketahui oleh Tuhan. Jalan orang fasik
tidak diketahui oleh Tuhan. Saya percaya ketika pemirsa Klavos, saudara belajar untuk hidup sebagai orang benar karena engkau punya kesadaran, engkau sudah memiliki status hidup sebagai orang benar melalui peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, maka perjalanan kehidupan saudara dengan apa yang saudara sadari itu akan membuat hidupmu akan diberkati oleh Tuhan. Segala macam kesusahan tidak akan pernah menjadi bagian dalam hidupmu karena rancangan Tuhan akan nyata dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati kita. Marilah kita belajar terus hidup sebagai orang benar. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Ajari kami untuk kami terus dapat hidup sebagai orang benar dan melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Roh Kudus tolong kami dan mampukan kami dalam sepanjang perjalanan hidup kami. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita.